Namaku Agus. Ini adalah pengalaman horor yang aku alami saat pulang bekerja di malam hari. Di hari itu, aku bekerja seperti biasanya. Aku bekerja di sebuah pabrik tekstil yang berada di pinggiran kota. Di sana, aku bekerja sebagai operator mesin. Memang tidak terlalu berat, namun lumayan melelahkan. Aku bekerja pada shift siang. Saat hari menjelang maghrib, seluruh pekerja beristirahat sekedar untuk beribadah dan makan. Di sela-sela istirahat, aku membuka handphoneku. Lalu, aku membuka chattingan di grup info-info daerah yang cukup bermanfaat jika terjadi hal-hal di sekitaran daerahku. Ketika aku membukanya, chatting di grup sedang ramai. Aku lalu scroll ke bagian atas chattingan dan aku membaca ada sebuah kecelakaan yang terjadi. Di jalanan menuju rumahku telah terjadi kecelakaan, yang mana sebuah motor dengan kecepatan tinggi menabrak seorang anak kecil hingga anak itu pun meninggal dunia seketika. Saking kencangnya ditabrak pengendara sepeda motor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ikut nimbrung dengan chattingan di grup itu. Lalu aku lihat-lihat lagi foto-foto dan video kejadian. Sungguh mengerikan. Aku lalu menutup grup dan mematikan handphone, lalu melanjutkan kerjaanku. Karena aku cukup satisfying dengan hal-hal seperti itu. Hingga setelah jam 10 malam, pekerjaanku pun selesai. Aku tidak langsung pulang dan mengobrol dulu sebentar dengan teman-temanku sambil ngopi di warung seberang pabrik. Tak disangka, temanku Bambang malah membuka obrolan dengan kejadian tadi sore. Kejadian anak kecil yang tertabrak motor itu. Aku sebenarnya cukup risih, tapi karena menghargai orang yang berbicara, jadi aku hanya diam saja. Hingga waktu pun tak terasa sudah menunjukkan pukul 12 malam. Aku lalu berpamitan pada semua temanku. Aku memutuskan untuk pulang duluan karena sudah lelah dan mengantuk. Saya duluan ya, ucapku pada mereka, dan aku pun segera pergi memacu motorku untuk pulang. Dalam perjalanan, entah kenapa aku malah teringat dengan obrolan temanku tadi. Serta aku malah membayangkan gambar-gambar dan video yang dikirim di grup. Aku merasa bergidik ngeri melihat darah dan luka yang tadi sensor berseliweran di media sosial. Hingga tak terasa dalam lamunanku, aku sudah sampai di lokasi kejadian tadi. Aku tersadar lalu aku pelankan laju motorku. Hingga aku melihat di pinggir jalan
ada yang sedang berdiri dan melambai-lambaikan tangannya. Aku lalu memelankan lagi laju motorku dan aku hampiri orang itu. Namun semakin dekat, sosok itu semakin nampak jelas tersorot lampu motorku. Aku melihat sesosok anak kecil sedang tersenyum dengan wajahnya yang hancur. Dia melambai-lambaikan tangannya seperti meminta tumpangan. Aku lalu menarik gas serta memacunya lebih kencang. Namun entah kenapa motorku terasa lebih berat. Aku lihat di kaca spion, anak kecil itu naik di belakang dan tersenyum ke arahku. Aku segera menekan rem karena efek kecepatan dan rem yang tiba-tiba, motorku sedikit oleng. Namun masih bisa aku tahan. Aku berhenti di warung 24 jam yang dekat pangkalan ojek. Kulihat orang-orang di sana mendekatiku dan bertanya ada apa. Aku lalu menceritakan apa yang aku alami barusan. Seperti mengiyakan, salah satu dari mereka pun bercerita bahwa tadi juga ada yang sama mengalami hal sepertiku. Aku dinasehati agar selalu berhati-hati jika di jalan, serta jangan lupa membaca doa sebelum berangkat. Itulah yang membuatku lengah. Aku lupa memanjatkan doa pada Yang Maha Kuasa. Untung saja aku masih dinaungi keberuntungan.